Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anakku, untuk materi IPA yang pertama di tema 1, subtema 1, yaitu kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga, perkembangan generatif, dan perkembangan vegetatif. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga materi pada hari ini dapat menambah ilmu buat kita semuanya. Berdoa mulai. Baiklah, untuk yang pertama yaitu perkembangan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan yang berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga tersebut. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik sari. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya hembusan angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Berikutnya yaitu macam-macam penyerbukan. Penyerbukan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan secara sendiri, yaitu jika serbuk sari dan putik yang berasal dari bunga yang sama atau bunga yang masih satu tangkai. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Terbang di sini dimaksud yaitu terkena hembusan angin. Karena serbuk sari itu adalah bagian partikel yang sangat halus dan sangat mudah terbang dengan hembusan angin. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Jadi pohon lain tetapi masih jenis pohon yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar di sini yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis atau silang ya. Jadi beda jenis tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga yang harus kalian hafal ya. Yang pertama ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada benang sari, dan ada mahkota bunga. Nah, di sini kalian harus hafal bagian-bagiannya dan letaknya pada bunga, khususnya yaitu bunga yang berbiji. Berikutnya yaitu fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini berwarna hijau dan berada pada bagian bawah bunga. Nah, kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat kuncup atau menutup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok, biasanya berwarna pink ataupun merah. Bagian ini berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian serangga agar hinggap. Selain ini,
tugas mahkota bunga juga melindungi alat reproduksi bunga. Alat reproduksi bunga yaitu berupa putik dan berupa benang sari. Berikutnya yaitu kepala putik. Kepala putik merupakan alat produksi bunga betina atau biasa disebut dengan gynoecium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk memproduksi. Posisi putik sendiri yaitu berada pada tengah-tengah, ya, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilur atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Yang keempat, ada benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau kepala putik alat kelamin betina, sedangkan untuk benang sari yaitu alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk menyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Berikutnya yang kelima yaitu ada bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya berada di dalam bakal buah. Yang keenam, ada bakal buah. Sebenarnya bakal buah masih satu bagian dengan putik, namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur, dan bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Jadi intinya bakal buah ini memiliki fungsi menjadi tempat peleburan atau tercampurnya sel telur betina dan jantan. Berikutnya ada dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Berikutnya yaitu ada tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga berfungsi menyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Tangkai bunga ini memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda dan sesuai dengan jenisnya. Berikutnya ada tangkai putik. Tangkai putik ini berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik dapat memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Dan yang terakhir ke-10 yaitu ada kepala sari. Nah, kepala sari ini berfungsi yang untuk menghasilkan serbuk sari. Untuk berikutnya yaitu berkembang biakan secara generatif. Untuk prosesnya diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau disebut penyerbukan. Yang kedua, serbuk sari yang menempel di atas kepala putik tadi akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Dan berikutnya, sel kelamin jantan atau spermatozoid akan turun menuju ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Untuk berikutnya, di ruang bakal biji tadi, sel kelamin jantan akan melebur dengan sel kelamin betina atau ovum. Peristiwa ini disebut dengan pembuahan.
Berikutnya yang kelima, hasil dari pembuahan tadi itu disebut dengan zigot. Yang keenam, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Yang ketujuh, lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Dan yang kedelapan, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Yang sembilan, lembaga yang ada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan juga ada yang buatan. Berikut adalah perkembangan vegetatif secara alami. Yang pertama yaitu spora. Spora ini adalah ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biakan secara dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya yaitu ada pisang, ada bambu, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi umbi yang berisi. Umbi ini dibagi menjadi tiga, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya yaitu ada kentang, ada singkong, ada ubi, bawang, dan wortel. Berikutnya yaitu ada rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini adalah mirip seperti umbi, tapi bedanya batangnya menjalar dan terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contoh daripada rimpang ini yaitu ada jahe, kunyit, dan lengkuas. Dan yang kelima yaitu ada stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya yaitu ada rumput teki, ada stroberi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Yang pertama dapat dilakukan dengan stek. Stek yaitu cara memperbanyak tumbuhan dengan memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Stek ini dapat dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Dan ada beberapa lagi ya seperti cocor bebek dan lain sebagainya. Yang kedua ada cangkok. Cangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai atau menyayat ya bagian batang tumbuhan. Lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian ini nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contohnya yaitu bisa mencangkok mangga, jambu, dan tanaman yang lain yang memiliki batang ataupun ranting yang kokoh. Berikutnya yaitu okulasi. Okulasi ini yaitu cara memperbanyak tumbuhan dengan menempel tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lain. Artinya yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabungkan dengan buahnya baik. Contohnya yaitu ada durian. Nah, itulah tadi anak-anakku penjelasan singkat perkembangan pada tumbuhan, baik yang secara alami maupun yang secara buatan, baik secara generatif maupun vegetatif.
Untuk mengasah kemampuan kita, silakan kalian nanti kerjakan soal pada link di deskripsi video ini. Jangan lupa biasakan kerjakan tepat waktu dan kerjakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu lagi. Tetap semangat.